Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang keberapa? Ke-16 di bulan Ramadan kita masih bisa memakmurkan Masjid Babu Taqwa sebagai salah satu rumahnya untuk menjadi wasilah dibukakan pintu-pintu surga, kemudian diantarkan menuju pintu surga, disambut oleh malaikat penjaga surga dan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalamnya. Dan syarat yang pertama dan utama adalah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan digiring oleh dua malaikat. Yang pertama namanya Sa'id, yang kedua namanya Syahid. Menuju sorga secara berombong-rombongan. Begitu sampai di pintu sorga, oleh malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu sorga disambut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi. Kemudian menunggu panggilan dari Allah untuk dipersilahkan masuk sorga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kemudian kita jangan sampai puas masuk surga doang, tapi harus mendapatkan fasilitas yang ada di surga. Di antaranya adalah rumah-rumah besar, rumah-rumah indah, rumah-rumah megah, rumah-rumah wangi, suci dan bersih. Dan itu diantaranya didapatkan kalau kemudian merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, itu enggak susah, mudah banget. Salah satunya adalah dengan mengisi saf yang kosong. Tadi sebenarnya ada tawaran yang menarik, tapi ada yang tidak tertarik. Tadi di saf ketiga itu kosong, ada yang kosong kan? Tapi sampai salam nggak diisi itu, nggak diisi tuh saf ketiga tuh. Di samping ihsan kalau ihsan tadi Jadi asalnya di samping kanannya, kemudian geser ke kanan mendekati imam. Tapi pas di samping ihsan kosong itu. Padahal kalau ada yang mengisi saf yang kosong sampai rapat, dibangunkan sebuah rumah di surga. Tapi ternyata mungkin saja pertama tidak tertarik dengan rumah di surga, atau bisa jadi yang kedua tidak tahu tentang keutamaan mengisi dan merapatkan saf. Dan disinilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu supaya kita pertama tidak sesat, yang kedua tidak disesatkan, yang ketiga tidak menyesatkan, yang keempat tidak celaka, yang kelima tidak mencelakakan, yang keenam tidak dicelakakan, kemudian yang ketujuh tidak dolim, yang kedelapan tidak mendolimi,
ke-9 tidak didolimi, ya. Kemudian ke-10 tidak bodoh, ke-11 tidak membodohi, ke-12 tidak dibodohi. Dan ini bagian daripada harapan kita hadir di majelis ilmu. Jadi dimanapun kita hadir, ya, salah satu harapannya adalah kita berlindung kepada Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya, an azila au udzola au azila au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya, ya. Ini sering saya kirim lewat grup, ya, tentang doa itu, ya. Ada yang sudah hafal belum, ya? Nah, itu target, ya, kita hadir di majelis ilmu, ya. Ya. Dilindungi oleh Allah dari 4 keburukan, ya. Pertama dari kesesatan, yang kedua dari kebinasaan, yang ketiga dari kezaliman, dan yang keempat dari kebodohan, ya. Subuh pagi ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu balasan, ya, dan bentuk-bentuk syukur Allah kepada al-abror, ya. Jadi Allah tuh syakur, ya. Kalau manusia syakir, ya. Kalau manusia itu kan bersyukur, berterima kasih. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, diterima kebaikannya, terus kemudian dikasih balasannya, itu syukur. Makanya terima kemudian kasih, ya. Kita rata-rata cuma terima doang, ya. Harus kan terima kasih, itu, ya. Paling tidak ngasih doa, jazakallah khairan katsiran, ya, atau Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya, gitu. Ya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma barik lahum, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum, ya. Didoakan supaya dapat berkat, dapat ampunan, kemudian dapat kasih sayang Allah, ya. Lewat doa kita, ya, mengucapkan terima kasih, terima kebaikannya, kasih dengan yang lebih baik, ya, baik berupa, ya, benda, ya, berupa jasa atau berupa doa, ya. Jadi balasan dan bentuk syukur Allah kepada al-abror, ya, itu bisa dibaca dalam surat Al-Insan, ya. Al-abror itu bentuk jama dari kata al-bar, ya. Ada artis namanya Ahmad Albar, ya. Ada Ustadz Albar, ada itu, ya. Itu satu orang, ya. Kalau banyak al-abror. Itu artinya apa? Ya. Al-abror itu pertama orang yang taat dan ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Itu namanya al-abror. Jadi ibadah dan amal solehnya itu ikhlas. Yang dimaksud ikhlas hanya berharap ampunan Allah, hanya berharap rahmat Allah, hanya berharap cinta Allah, hanya berharap ridho Allah, hanya berharap karunia Allah, dan hanya berharap berkah Allah, ya. Itu namanya ikhlas, ya. Kemudian, ya, yang dimaksud dengan taat mengikuti aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, serta mengikuti contoh dan teladan Rasulnya yang ada dalam as-sunnah atau al-hadis, ya. Yang kedua, al-abror itu orang yang beriman, mukmin. Yang kedua, orang Islam, muslim, ya. Jadi kalaupun berbuat baik, kalau bukan iman, bukan muslim, itu namanya bukan al-abror, ya. Jadi orang yang biasa aja, ya, berbuat baiknya tuh. Tapi kalau mau dicatat sebagai al-abror, harus ikhlas, harus taat, harus iman, harus Islam. Kemudian yang keempat, orang yang berakhlak mulia, muhsin. Jadi mukmin, muslim, muhsin, itu al-abror, ya. Ya. Sholat tapi suka mencuri, nah itu kan, ya. Mukmin, muslim tapi tidak muhsin, ya. Gitu. Jadi ada itu seorang wanita, malamnya rajin qiyamul lail, siangnya rajin saum sunat, ya.
Kemudian para sahabat bangga dengan wanita itu. Ya. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, dia ahli surga bukan? Gitu kan? Ya. Kata Rasul, lah, ya,